Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Fahmiawati dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang sumber-sumber ilmu fikih atau sumber hukum Islam. Sebelum kita membahas tentang sumber hukum Islam, sebaiknya kita mengenal apa itu dalil. Nah, dalil itu merupakan suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syariat. Nah, baik kedudukannya itu qot'i maupun doni. Nah, ditinjau dari segi sumbernya, dalil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni dalil nakli dan dalil akli. Nah, dalil nakli yakni merupakan dalil yang secara langsung dari nasnya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalil akli yakni dalil yang secara tidak langsung dari nasnya, melainkan dalil yang berasal dari akal pikiran atau ijtihad. Jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dalil juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni dalil kuli, dan yang kedua yakni dalil juz'i. Nah, dalil apa sih dalil kuli itu? Nah, dalil kuli merupakan dalil yang mencakup beberapa hukum. Kemudian dalil juz'i yakni merupakan dalil yang menunjukkan satu persoalan dan satu hukum tertentu. Jikalau ditinjau dari segi kekuatannya, dalil juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni dalil qot'i, yang kedua yakni dalil doni. Dalil qot'i yakni dalil yang sudah pasti ditetapkan oleh Allah, seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian dalil doni yakni merupakan dalil yang menunjukkan satu makna yang mengandung pengertian lain. Nah, pembahasan selanjutnya yakni sumber-sumber ilmu fikih atau sumber hukum Islam. Nah, di sini saya akan membahas sumber hukum Islam yang muttafaq atau sumber hukum Islam yang telah disepakati. Nah, ada berapa sih sumber hukum Islam yang muttafaq itu? Sumber hukum Islam yang muttafaq itu ada 4. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua yakni As-Sunnah, yang ketiga yakni ijma', yang keempat yakni qiyas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni sumber hukum Al-Quran. Nah, Al-Quran pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian. Nah, Al-Quran yakni merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi, yang tertulis berbahasa Arab, yang disampaikan kepada kita dengan mutawatir. Nah, ada hukum apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran terdapat
beberapa hukum. Yang pertama yakni hukum i'tiqadiyah. Nah, hukum i'tiqadiyah itu seperti apa? Nah, hukum i'tiqadiyah yakni hukum yang berkaitan dengan tentang keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, seperti itu. Kemudian hukum yang kedua yakni hukum khuluqiyah. Nah, hukum khuluqiyah itu seperti apa? Hukum khuluqiyah yakni hukum yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga yakni hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah ini seperti apa? Hukum amaliyah ini hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yakni baik bidang ibadah maupun muamalah. Kemudian bagaimana sih kebijaksanaan Al-Quran dalam menentukan hukum dan apa saja prinsipnya? Yang pertama Al-Quran itu memberikan kemudahan, tidak menyulitkan. Contohnya yakni seperti bertayamum sebagai ganti air untuk wudhu. Kemudian yang kedua yakni menyedikitkan tuntutan seperti haji bagi yang mampu, kayak gitu. Kemudian sumber hukum yang kedua yakni as-sunnah. Apa sih sunnah itu? Nah, sunnah itu merupakan apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun pengakuan sifat Nabi. Nah, sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni sunnah qauliyah. Nah, sunnah qauliyah ini merupakan ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua yakni sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini merupakan perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Kemudian yang ketiga yakni sunnah takririyah. Sunnah takririyah yakni perbuatan atau ucapan yang disampaikan sahabat di depan Nabi, kemudian Nabi itu tidak menanggapi hal itu. Kemudian sumber hukum yang ketiga yakni ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid setelah Nabi wafat, yaitu tentang suatu hukum syara yang amali. Nah, apa saja macam-macam ijma? Yang pertama yakni ijma ummah. Nah, ijma ummah ini seperti yang saya definisikan tadi. Kemudian ijma ahli Madinah. Kemudian yang ketiga yakni ijma sahabah. Yang kemudian yang keempat yakni ijma ahli Kufah. Yang kelima yakni ijma khulafa arba'ah. Kemudian selanjutnya yakni ijma syaikhoni. Nah, di situ mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Ijma ahli Madinah yakni penyesuaian paham ahli Madinah dalam suatu perkara. Nah, itu seperti disesuaikan dengan namanya, cuma mengganti yang ahli-ahli gitu aja. Kemudian yang hukum Islam yang keempat yakni qiyas. Nah, qiyas itu merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada asal kepada furu atas dasar ilah yang tidak dapat di logika dengan bahasa. Nah, macam-macam qiyas itu ada 5. Yang pertama yakni qiyas aula. Nah, yang pertama qiyas aula. Qiyas aula yakni qiyas yang ilahnya itu mewajibkan adanya hukum dan yang dibandingkan itu harus memiliki hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi. Kemudian qiyas musawi. Nah, qiyas musawi yakni
kias yang ilatnya itu mewajibkan hukum dan ilat dan yang dibandingkan dengan yang dibandingi itu harus sama. Kemudian yang ketiga yakni kias al-adwani. Kias al-adwani yakni kias yang ilatnya itu mewajibkan hukum. Nah, tapi yang dibandingkan itu lebih rendah daripada yang dibandingi. Kemudian kias dilalah. Kias dilalah yakni kias yang yang ilatnya itu dibandingkan menunjukkan hukum, akan tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Kemudian yang kelima yakni ilat shibhi. Ilat shibhi yakni kias di mana yang dibandingkan itu bisa dikiaskan pada dua yang dibandingi. Maka dikiaskan pada yang dibandingi itu mengandung bersamaan dengan yang dibandingkan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.